Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pagi ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi Tuhan. Urapilah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu diteguhkan, dikuatkan. Berkatilah mereka dimanapun mereka ada pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita buka 1 Samuel 23 ayat 1-5. Firman Tuhan tertulis demikian. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali ketika tantangan dan masalah ada di depan, karena begitu banyak orang, saudara, akan berusaha langsung berpikir, menghadapi, dan mengatasi masalah dan tantangan itu secepat mungkin. Namun sayangnya, saudara, tidak semua masalah dan tantangan bisa diatasi dengan baik, dan hasilnya seringkali malah justru tidak sesuai harapan. Sebabnya kenapa? Sebab mereka mencoba mengatasinya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, saudara, Tuhan kita mau kita melibatkan Dia di dalam apapun di hidup kita. Adalah hal yang sangat bijaksana, saudaraku. Apabila sebelum kita melangkah, sebelum kita mengambil sebuah keputusan atau tindakan di hidup ini, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk Tuhan, meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Daud dalam ayat renungan kita pada pagi hari ini, ketika dia mendengar kabar bahwa orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat pengirikan di Kehila, saudara, Daud tidak langsung melangkah tanpa terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Namun Daud mencari Tuhan, saudaraku. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah dia akan mengalahkan orang Filistin itu? Dan Tuhan pun menjawab Daud, saudara, bahwa Daud akan mengalahkan mereka. Sebab Tuhan yang menyerahkan orang-orang Filistin itu ke tangan Daud.
Di ayat yang kelima tertulis, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dan dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Perhatikan saudaraku, ketika Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab Daud, saudara. Dan pada akhirnya Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyerahkan orang-orang Filistin ke tangan Daud. Daud dan orang-orangnya mengalahkan orang-orang Filistin. Mereka berhasil menyelamatkan penduduk Kehila. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara, saat kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan, sebelum kita melangkah, sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita bertindak, itu menunjukkan saudara bahwa saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Itu menunjukkan saudara bahwa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa kita bergantung kepada Tuhan, bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Biarlah saudaraku dalam hidup kita sepanjang hari ini dan di hari-hari yang akan datang, kita selalu ingat untuk membawa hidup kita kepada Tuhan, saudara. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, ketika kita bertanya kepada Dia, ketika kita meminta tuntunannya, dalam anugerah Tuhan, Tuhan mendengar dan Dia akan merespon dan berbicara kepada kita. Dia berbicara dengan banyak cara, saudaraku. Dia memberikan hikmat, Dia memberi pengertian, Dia meneguhkan kita. Dia pasti menyatakan tuntunan dan penyertaannya pada kita yang mengandalkan Dia. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami, karena Engkau setia menjaga dan memelihara hidup kami, Tuhan. Bapa, pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu datang kepada Engkau sebelum kami bertindak, sebelum kami merencanakan, sebelum kami mengambil keputusan. Kami datang kepada Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kami selalu mengandalkan Engkau. Ingatkan kami, tuntun kami, Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami tidak mampu tanpa Engkau, dalam nama Yesus, Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka ada pada pagi hari ini, Tuhan. Jamah mereka, Bapa. Beri kekuatan baru. Urapilah mereka, Tuhan. Biar kasih-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, Tuhan. Diberkati setiap area dalam hidup mereka, usaha, pekerjaan mereka, berkatilah ya Tuhan. Buat berhasil, beruntung, berkemenangan dalam anugerah-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang sakit ya Tuhan, kami selalu percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah tubuh yang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit disembuhkan
dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hati anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan, Engkau tahu, Engkau melihat. Biarlah yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar sukacita anak-anak-Mu penuh, nama-Mu dipermuliakan. Mereka mengagung-agungkan Engkau, mereka bersyukur kepada Engkau. Tuhan yang baik, yang mendengar dan yang menjawab doa, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, hidup orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sertailah kami, lindungilah kami, pelihara kami dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi sepanjang hari ini. Biar anugerah-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, perlindungan-Mu sempurna ada atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Ini doa kami, ini permohonan kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Ingat saudaraku, sebelum kita melangkah, mengambil keputusan, sebelum kita bertindak, bahkan sebelum kita merencanakan sesuatu, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Minta tuntunan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, saudara. Biar Tuhan menyatakan tuntunannya, memberi hikmat, memberi pengertian, menyertai dan memelihara hidup kita. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas, jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.